Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita pada kesempatan ini bisa bermuajah lagi, bertemu lagi. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini menjadi bagian cara kita untuk mengawal diri kita agar senantiasa siap kapanpun ajal itu menjemput, kita berada dalam keadaan Islam yang berkualitas, Muslim yang berkualitas. Sama-sama kita pahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, diantaranya adalah agar kita bisa menjadi hambanya yang mampu memakmurkan bumi ini, mampu membuat bumi ini menjadi makmur dan damai. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada kita potensi fujur, potensi keburukan, potensi kerusakan, dan juga wa taqwaha, potensi ketakwaan, potensi kebaikan. Nah, dua hal ini selalu hadir dalam diri kita, saling paradok gitu ya, saling bertentangan gitu. Nah, sehingga kalau kita mampu mengelola jiwa kita, diri kita sedemikian sehingga ketakwaan itu potensinya lebih besar daripada potensi keburukan yang kita miliki, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang selamat. Ketika kita tidak bisa mengelola potensi takwa ini mendominasi potensi fujur kita, maka naudzubillah kita akan beresiko berbuat berbagai macam dosa, berbagai macam kerusakan gitu. Ada potensi untuk berbuat dosa. Dosa yang melekat pada diri kita itu ada dua macam. Yang pertama adalah dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Dosa besar ini ialah dosa-dosa yang ditimbulkan karena kita melanggar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang tercantum di dalam Al-Quran, tercantum dalam hadis, serta terungkapkan dalam athar para sahabat dan para ulama yang soleh yang dahulu gitu. Meskipun kita punya potensi berbuat dosa baik kecil maupun besar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga Allah menjanjikan pada kita ampunannya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ada syaratnya. Nah, disinilah yang saya ingin mengajak merenungkan bersama. Nah, Allah akan mengampuni kita semua dari dosa-dosa yang kita lakukan, asalkan kita ini mampu memelihara diri dari dosa-dosa besar, mampu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu mengendalikan diri sehingga bisa menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, maka pada saat itulah kita punya potensi mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Nah, mari kita renungi bersama beberapa ayat. Yang pertama di dalam surat An-Nisa. Mungkin yang bawa mushaf bisa dibuka. Di dalam surat An-Nisa ini Allah mengingatkan kepada kita ayat yang ke-32. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jadi Allah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya ini, in tajtanibu, jika kalian semua ini menjauhi apa? Kaba'ira, dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Ma tunhauna anhu, apa-apa yang dilarang daripadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nukaffir angkum, niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan menghapus angkum dari kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian,
wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ya, pada tempat masuk yang mulia. Apa itu? Ya surga Jannatun Naim. Nah, jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kita ini nggak bisa memungkiri penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kalau ada di antara kita merasa nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, lah ini bahaya. Bahaya. Karena kalau orang sudah merasa tidak punya banyak kesalahan dan dosa, kecenderungannya tidak akan memiliki visi mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini orang-orang yang hamba-hamba Allah yang tidak bisa luput dari salah dan dosa. Bahkan tidak sekedar tidak bisa luput, tapi banyak juga kesalahan dan dosa yang kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik orang yang tidak tahu ataupun orang tahu. Nah, maka agar kita selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak apalagi, maka kita tentu butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah janjikan di ayat ini, ya, ampunan Allah, penghapusan dosa-dosa oleh Allah itu ketika kita mampu mengelola diri untuk menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dalam hidup ini kita harus punya visi untuk selalu sigap, ya, agar terhindar dari dosa besar. Tidak boleh lengah. Karena dengan kesigapan kita terjaga dari dosa besar, itu akan membuat kita mendapatkan fasilitas diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, senada dengan ayat ini di dalam surat Asy-Syura, ya, Asy-Syura, ya, surat Asy-Syura itu Allah berfirman, surat berapa Asy-Syura itu? Surat 42, ya. Ayat yang ke-37 Allah berfirman senada dengan surat An-Nisa ayat 31 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ya. Allah berfirman di ayat ini, walladzina, dan orang-orang yajtanibuna kaba'ira, ya, yang menjauhi hal-hal yang besar, al-itsmi, dosa. Jadi yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan yang menjauhi perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, ya. Ya, dan apabila mereka berada dalam keadaan marah, hum yaghfirun, mereka ini mengampuni, memaafkan. Kita bisa lengkapi dengan surah An-Najm surat 53 ayat yang ke-32, ya. Ini senada juga, ya, dengan ayat-ayat tadi. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Alladzina, dan orang-orang yajtanibuna, yang menjauhi kaba'irul itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan keji, illal lamam, ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kata Allah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kalian itu wasi'ul maghfirah, ya, maha luas ampunannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, dari beberapa ayat ini maka ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah kita tidak luput dari banyak dosa, ya. Yang kedua adalah asal kita terjaga dari dosa-dosa besar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, berarti kita harus berusaha selalu untuk menghindari dosa besar, supaya dosa-dosa kecil ini nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara cara mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kecil ini adalah ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh
mencegah diri kita dari terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, persoalannya atau pertanyaannya adalah dosa-dosa besar itu yang bagaimana? Ya. Dosa-dosa besar itu yang bagaimana? Nah, disinilah saya ingin mengajak untuk merenungkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi begitu banyaknya dosa kita, Allah berikan sarana pengampunan kepada kita. Ya, kalau seandainya bukan karena ampunan Allah dan kasih sayang Allah, ya mungkin ya, kita semuanya ini sulit memasuki surga Allah karena semuanya kita membawa dosa yang tidak sedikit. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sampaikan as-salawatul khams. Jadi sholat 5 waktu. Ya. Jadi sholat 5 waktu kita ini wal jum'atu ilal jum'ati, dan sholat Jumat kepada Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan ibadah Ramadan ya di bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan berikutnya. Ya, kalau semuanya itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan baik, maka kata Rasulullah mukaffiratun, ya, mukaffiratun. Itu semuanya bisa menghapus, ya, menghapus apa? Dosa-dosa, ya, yang ada di antaranya. Ma bainahunna. Jadi sholat 5 waktu menjadi penghapus dosa kita. Tuh, kalau kita mengerjakan ibadah sholat 5 waktu itu dengan sungguh-sungguh dan benar. Begitu juga ibadah sholat Jum'ah kita, ya, sampai kepada sholat Jum'ah yang berikutnya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara masa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Begitu juga Ramadan. Ramadan tahun lalu kita lakukan dengan maksimal, lalu kemudian kita setelah Ramadan, ya, kita kembali melakukan berbagai hal yang tidak menutup kemungkinan dosa-dosa kita lakukan. Nah, lalu ketemu Ramadan berikutnya, kita kerjakan lagi ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh dan benar. Insya Allah, ya, ibadah Ramadan di tahun lalu sampai ibadah Ramadan di tahun yang akan datang ini menjadi penghapus dosa di antara masa antar 2 Ramadan itu. Ketika apa? Ada syaratnya, kata Rasulullah. Adalah syaratnya. Ya. Sholat 5 waktu menjadi penghapus dosa, sholat Jumat menjadi penghapus dosa, ibadah Ramadan menjadi penghapus dosa, ya, puasa Ramadan. Itu ketika apa? Idza jtana bagal kabairo. Syaratnya adalah ketika, ya, kita selama itu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini penting. Kepedulian kita terhadap dosa-dosa besar dan kesiapan dan kesigapan kita untuk menjauhinya ini penting. Ya, karena ini adalah syarat, ya, dari Allah untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang lain. Nah, oleh karenanya, maka jangan merasa kita ini aman dari dosa besar. Karena setan itu nggak pernah pensiun. Setan itu nggak pernah istirahat dalam menggoda kita. Karenanya kita harus punya cara supaya setan itu godaannya tidak menjadi lebih kuat daripada stamina ketakwaan dan keimanan kita. Nah, diantaranya, ya, kebersamaan dalam majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi penting. Ya, apalagi ketika kita menjalani majelis ilmu seperti ini, lalu meningkatkan rasa saling kenal, ta'aruf, ya, saling memahami, maka terbangunlah ukhuwah. Nah, itu penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai tumbuh ukhuwah kita, maka wasiat Allah kepada kita itu watawasau bil haq watawasau bis sabr itu bisa menjadi berjalan. Tetapi ketika kita ini saling tidak kenal, saling tidak pernah berinteraksi, bagaimana mungkin kita bisa saling menjaga di antara kita dengan saling menasehati untuk tidak terjerumus kepada dosa-dosa. Naudzubillah, apalagi dosa besar. Karena setan itu nggak pernah istirahat menggoda kita. Setan nggak pernah pensiun menggoda kita, maka kita harus punya cara supaya kita punya perisai dari godaan setan. Dan salah satu caranya kita punya perisai itu menguatkan hubungan kita dengan Allah. Pasti.
Ya, semakin kuat hubungan kita kepada Allah, setan akan semakin susah menggoda kita. Tapi begitu kita mulai renggang hubungannya kepada Allah, maka setan akan mudah menggoda kita. Yang kedua adalah apa? Menguatkan tali silaturahim dengan kita, dengan sesama kita. Menguatkan hablul minan nasnya. Agar apa? Agar kita bisa punya potensi merajut ukhuwah. Dan disitulah kemudian kita akan bisa menjalankan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu ketika sudah hadir saling mengenal, saling memahami, saling membangun ukhuwah. Itu yang pertama. Hadis ini ya, mengingatkan kita agar kita punya cara untuk selalu terhindar dari dosa besar. Nah, di antara yang lain, itu apa caranya? Ya kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kumpul itu berinteraksi. Ya karena sekarang pandemi mungkin nggak bisa bertemu. Tetapi ya ketika pandemi bukan berarti kita nggak bisa berinteraksi. Ya, interaksinya dengan online, ya, saling telepon, saling WA. Ya. Kalau kita ingin punya perisai dari godaan setan, kita harus, ya kata Sunan Kalijogo, wong kang soleh kumpulono. Kenapa? Kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang soleh, ya potensinya kita kumpul dengan orang yang bukan soleh, bukan orang soleh. Nah, tapi kalau kita sudah punya cara untuk membuat diri kita kumpulannya adalah orang-orang soleh, insya Allah kita akan terkurangi berinteraksi dengan orang-orang tidak soleh, berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Ya. Kalau interaksi, ya boleh, bahkan diperlukan interaksi untuk bisa mendakwai kepada orang-orang yang kita lihat mereka melakukan kesalahan, kekurangan, dan seterusnya. Nah, berikutnya, iwatal iman rahimakumullah. Ya, jadi kita harus punya perisai terhadap dosa besar. Nah, caranya menguatkan hubungan dengan Allah, menguatkan hubungan dengan sesama saudara kita, sama mukmin, ya, sehingga terjadi ukhuwah, sehingga dari situ kemudian kita mengembangkan potensi untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Ya, jangan pernah merasa kita ini bisa baik sendiri tanpa pertolongan orang lain. Jangan pernah kita merasa bisa masuk surga sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Ya. Nah, orang-orang lain di sekitar kita ini, itulah yang berperan, mulai dari orang tua kita, guru kita, teman kita, gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya itu adalah dosa-dosa besar yang bagaimana yang kita harus antisipasi. Ya, ada beberapa pendapat gitu ya tentang jumlah dari dosa besar. Tapi ada yang mengatakan bahwa dosa besar ini hanya 7. Nah, yang mengatakan dosa besar ini hanya 7 itu berdasarkan juga hadis Rasulullah SAW. Ya, mari kita tengok ya, hadis yang mendasari sebagian ulama yang menyatakan dosa besar itu ada 7 bentuknya. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu bersama-sama para sahabat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, lalu Rasulullah menanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Sahabat-sahabat, ala unabbiukum, maukah kamu aku beritahu ya, tentang apa? Bi akbaril kabair, ya, tentang dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Ya. Nah, pertanyaan Rasulullah ini dilakukan 3 kali. Ya. Nyampaikan kepada sahabat, mau nggak saya kasih tahu ya, dosa besar yang paling besar? Maukah saya kasih tahu kamu dosa besar yang paling besar? Maukah aku kasih tahu kamu dosa besar yang paling besar? 3 kali bertanya. Nah, karena diulang-ulang begitu, para sahabat kemudian punya perhatian. Lalu kulna, kata mereka, kami mengatakan, bala ya Rasulullah, ya mau Rasul. Ya. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, qala al-israku billah.
Ya, dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidain. Yang kedua itu adalah durhaka kepada dua orang tua kita. Ya, jadi mari kita renungkan. Ya, dosa besar itu adalah syirik. Ya, syirik kepada Allah. Maka kita harus peduli terhadap akidah kita ini. Jangan sampai tanpa kita sadari atau justru dengan kita sadari kita berbuat kesyirikan. Karena ini termasuk dosa besar, dosa paling besar di antara dosa besar. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Lalu tadi itu waktu ngomong itu Rasulullah itu sedang bertelekan, ya, muttaqian sandar, ya. Fajalasa, lalu kemudian tiba-tiba duduk Rasulullah itu melanjutkan perkataannya faqala. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ala camkanlah, ya. Wa qaulu zur." Ya. Nah, beliau lanjutkan dosa besar yang paling besar berikutnya itu adalah perkataan bohong. Qaulu zur. Nah, hati-hati nih. Kadang-kadang kita gurau dengan teman kita itu bohong. Itu dosa besar itu. Wa qaulu zur, dan perkataan bohong itu dosa besar. Ya, kita cerita kepada teman supaya teman kita punya perhatian, kita bohong gitu. Kita bumbui dengan kebohongan-kebohongan. Hati-hati, itu dosa besar. Ya. Atau kita sedang pengen orang ketawa, kita bikin cerita-cerita bohong gitu. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah adalah wasyahadatuz zur. Ya, juga dosa besar yang paling besar di antara dosa besar yang berikutnya itu adalah wasyahadatuz zur. Apa syahadatuz zur itu? Kesaksian yang bohong, kesaksian palsu, bohong. Ya. Makanya kalau kita menjadi saksi, bersaksi dengan kesaksian palsu, itu dosa besar. Famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Jadi Rasulullah menyampaikan ini berkali-kali, diulang-ulang. Famazala yukarriruha hatta kulna, sampai kami ini apa ya? Di dalam hati itu berpikir, mengatakan, ya, laitahu sakata. Ya Allah, moga-moga mudah-mudahan Rasul ini segera diam. Ya, karena Rasulullah memberi peringatan yang luar biasa dan diulang-ulang. Nah, jadi ini penting ya, betapa Rasulullah itu sangat menekankan pada para sahabat sampai ungkapan ini diulang-ulang sampai para sahabat itu pengen segera Rasulullah ini menghentikan ucapan itu. Nah, ini penting. Ya. Jadi kalau dari hadis ini kita bisa mendapati bahwa dosa-dosa besar versi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, yang pertama itu adalah syirik kepada Allah. Yang kedua itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga itu adalah berkata bohong. Yang keempat itu adalah menjadi saksi palsu. Ini dosa besar. Ya, kalau hadis ini ada 4. Nah, yang punya pendapat yang dosa besar itu jumlahnya 7 itu mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga, ya, yang kurang lebih sabda Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhlah oleh kalian 7 macam dosa besar. Ya, maka Rasulullah menyebut 7. Makanya sebagian ulama mengatakan dosa besar ya 7 ini gitu. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu 7 dosa besar itu?" Qala, maka Rasulullah mengatakan, asyirku billah, 1 ya, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah wasihru, sihir, melakukan sihir. Ya, melakukan sendiri atau bahkan minta pertolongan kepada orang lain untuk melakukan sihir, hati-hati. Ya. Yang berikutnya adalah waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh seseorang, jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali karena alasan yang benar. Nah, membunuh itu dosa besar. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah melakukan sihir, yang ketiga adalah membunuh, ya. Yang keempat ini saya ingat ceritanya Denny ini. Ya, ceritanya Mas Denny yang hijrah itu, ya.
Kata Rasulullah adalah wa aklur riba, makan riba itu dosa besar. Ya, naudzubillah min dzalik. Dosa besar. Nah, aklur riba yang berapa tadi itu? 4 ya. Wa aklul malal yatim, memakan hartanya anak yatim. Nah, ini hati-hati nih yang biasa ngurusi anak yatim. Kadang-kadang secara tidak sengaja ya lalai ya. Yang pertama adalah apa? Syirik. Yang kedua adalah melakukan sihir. Yang ketiga adalah membunuh. Yang keempat adalah memakan memakan riba. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah wattawalla yaumaz zafi, lari dari pertempuran, melarikan diri dari pertempuran ya. Ketika ya di zaman Rasulullah perjuangan dakwah itu sampai dihadapkan pada melawan ya orang-orang yang memusuhi Islam dengan cara berperang, itu lari dari pertempuran itu dosa besar. Dan yang ketujuh adalah waqadful muhsanat al mu'minat al ghafilat, menuduh orang perempuan yang baik-baik ya, yang terhormat, yang beriman, berbuat zina. Itu dosa besar. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, penting untuk kita melakukan evaluasi diri terhadap 7 ini. Karena 7 ini akan menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mau memelihara diri kita dari terjerumus ke 7 ini, insya Allah kita mendapatkan fasilitas dari Allah, diampuni dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil kita. Demikian, semoga bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.